Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada kita semua. Antara lain kita masih tetap diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat menjalankan perintahnya, yaitu salat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu di jalan Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita, kecintaan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Marilah kita awali taklim kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan rizki yang banyak, yang halal dan yang berkah, serta dimudahkan urusan-urusan kita. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadzal kitab Asy-Syaikh Imam Barakatil Anam Abdullah Ba'lawi Al-Haddad rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita lanjutkan dengan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaatul uzma yaumul qiyamah nanti, dan mudah-mudahan majelis taklim kita ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul qawnaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah. Sekarang halaman 183 baris ketiga pas judul. Bismillahirrahmanirrahim. Fadlus sholati ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pembahasan kita kali ini adalah tentang bersolawat kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amma sholatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adapun bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa fadluha azimun, maka keutamaannya agung, keutamaannya besar. Bersolawat kepada Rasulullah itu keutamaannya sangat besar, hadirin sekalian. Wa naf'uha fid dunya wal akhirati, manfaatnya di dunia dan di akhirat. Lil mukassirina minha, bagi orang yang banyak bersolawat kepada Rasul, kasirun, banyak. Jadi manfaatnya banyak, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi orang-orang yang banyak bersolawat kepada Rasul, di dunia itu manfaatnya banyak, di akhirat juga manfaatnya jauh lebih banyak lagi, hadirin sekalian. Maka usahakan kita termasuk orang yang senang bersolawat kepada Rasulullah. Jangan sampai kita sedikit solawatnya, apalagi tidak bersolawat, apalagi menganggap solawat bid'ah, hadirin sekalian. Lebih parah lagi, minimal kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak-banyaknya, hadirin sekalian, karena manfaatnya di dunia dan di akhirat. Di dunia manfaatnya banyak, di akhirat manfaatnya dapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ayatnya sudah populer, hadirin sekalian. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya bersolawat kepada Nabi, hadirin sekalian. Maksudnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah saja bersolawat. Allah itu pencipta Rasulullah. Allah saja bersolawat. Kok kita enggak, hadirin sekalian? Kita umatnya enggak, itu kelewatan. Allah saja pencipta Rasulullah bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa malaikatahu, dan para malaikat-malaikat juga bersolawat kepada Rasulullah. Jadi kalau Allah dan para malaikat saja bersolawat, apalagi kita umatnya, hadirin sekalian. Apalagi kita umat Rasulullah harus bersolawat kepada Rasulullah, hadirin sekalian. Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya bersolawat kepada Nabi.
Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, bersolawatlah kepada Nabi, kepada beliau, wa sallimu taslima, dan bersalamlah, mengucapkan salam kepada Nabi dengan sungguh-sungguh. Hadirin sekalian, jadi perintah ini luar biasa. Hadirin sekalian, Allah memerintahkan sholat, Allah nggak sholat. Allah memerintahkan zakat, Allah tidak zakat. Allah memerintahkan puasa, Allah tidak puasa. Allah memerintahkan pergi haji, Allah tidak pergi haji. Tetapi Allah memerintahkan sholawat, Allah bersolawat kepada Nabi. Hadirin sekalian, berarti ini adalah keistimewaan sholawat. Bukan hanya memerintahkan, tetapi khusus ibadah sholawat Allah memerintahkan dan melaksanakan sholawat kepada Rasulullah. Hadirin sekalian, berarti sholawat adalah ibadah yang luar biasa, ibadah yang istimewa, sampai Allah pun bersolawat kepada Rasulullah. Hadirin sekalian, maka kita bersolawatlah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sekalian, surat Al-Ahzab ayat 56. Fanahika, maka cukuplah bagimu, bima, dengan ayat tadi, nasallahu, yang telah Allah tetapkan, alaihi, kepadanya, fi hadhil ayati, di dalam ayat ini, tasyrifan, sebagai keutamaan sholawat, li nabiyihi, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini menunjukkan kemuliaan sholawat, kemuliaan Nabi, wa ta'ziman, dan keagungan Nabi dan keagungan sholawat. Hadirin sekalian, cukuplah bagi kita, jika nggak ada ayat lain, jika nggak ada hadis lain tentang keutamaan sholawat, tentang perintah sholawat, maka ayat ini sudah lebih dari cukup untuk perintah kepada bersolawat. Hadirin sekalian, karena Allah saja bersolawat, berarti solawat adalah ibadah yang agung, yang luar biasa. Hadirin sekalian, cukuplah ini menandakan bahwa solawat itu ibadah yang mulia dan ibadah yang agung. Hadirin sekalian, wahasan, dan anjuran, li ibadihil mu'minin, untuk hamba-hambanya yang beriman, untuk hamba-hamba Allah yang beriman, ala sholati wa taslimi alaihi wa tahridon, untuk selalu bersolawat dan bersalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi misalkan nggak ada hadis lain tentang perintah sholawat, maka ayat ini sudah lebih dari cukup untuk kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini ayat Quran yang memerintahkan. Bukan hanya ayat Quran, Allahnya bersolawat, malaikat bersolawat, maka kita umat Rasul hendaklah bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukti kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manfaatnya di dunia dan di akhirat. Hadirin sekalian, wa qala alaihi salam, Nabi alaihi salam bersabda, man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi ashran. Barang siapa yang bersolawat kepadaku, kepada Nabi Muhammad maksudnya, satu kali, wahidatan, satu kali, sallallahu alaihi ashran, maka Allah akan melimpahkan rahmat kepada orang tersebut 10 kali. Hadirin sekalian, 10 rahmat Allah. Kita bersolawat, Allahumma sholli ala Muhammad, atau kita sering pakai sayyidina, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Segitu saja. Hadirin sekalian, Allah melimpahkan kepada kita rahmat 10 kali kasih sayang kepada kita. Hadirin sekalian, jadi kita akan mendapatkan kasih sayang Allah 10 kali. Hadirin sekalian, dijelaskan oleh para ulama, qala ba'dul ulama al-muhaqqiqin, sebagian para ulama al-muhaqqiqin yang teguh keyakinannya kepada Allah, rahimahullah, semoga Allah merahmati mereka,
berkata, sebagian ulama berkata, lau sallallahu alal abdi fi tuli umrihi. Seandainya Allah melimpahkan rahmat kepada seorang hamba sepanjang hidupnya, marratan wahidatan, satu kali Allah melimpahkan rahmat atau kasih sayang kepada hambanya seumur hidup sekali, lakafahu dzalika syarafan wa karomatan, maka orang tersebut cukup bagi orang itu kemuliaan dan kejayaan. Jadi Allah melimpahkan rahmat kepada seseorang, melimpahkan kasih sayang kepada seseorang, pasti urusannya dimudahkan oleh Allah, pasti dimuliakan oleh Allah orang tersebut. Fa kaifa bi asyri shalawatin ala kulli sholatin yusallihal muslimu ala nabiyhi. Bagaimana jika orang tersebut diberi rahmat Allah 10 kali, hasil sholawat 1 kali. Hadirin sekalian, dia bersolawat 1 kali, balasan dari Allah 10 kali. Padahal 1 saja, hadirin sekalian, sudah mencukupi kebutuhannya, apalagi Allah melimpahkannya 10 kali. Hadirin sekalian, maka sudah orang tersebut diberi kenikmatan oleh Allah yang luar biasa. Hadirin sekalian, intaha, selesai perkataan ulama tersebut. Hadirin sekalian, jadi kalau kita mengucapkan sholawat kepada Rasul 1 kali, Allah melimpahkan 10 rahmatnya. Hadirin sekalian, 1 rahmat saja sudah mencukupi untuk kemuliaan orang tersebut, apalagi 10. Hadirin sekalian, apalagi orang yang sholawatnya 10 kali, Allah melimpahkan rahmatnya 100 kali. Jika orang tersebut 100 kali, ya Allah melimpahkan rahmatnya 1000 kali. Jadi kalau terus menerus kalikan saja 10, hadirin sekalian, maka orang tersebut akan dimudahkan urusan-urusannya jika bersalawat kepada Rasul. Hadirin sekalian, kita ini kalau mau jujur, kita ini banyak dosa. Hadirin sekalian, banyak dosa yang menyebabkan doa-doa kita sulit diijabah lantaran penghalang-penghalang dari dosa-dosa kita itu banyak. Hadirin sekalian, lalu kita caranya pakai sholawat. Hadirin sekalian, kalau kita pakai sholawat itu bukan kita yang berdoa, kita tetap berdoa, tetapi kita didoakan oleh Rasul. Hadirin sekalian, jadi kita didoakan oleh Rasulullah, kita didoakan oleh Rasul. Rasul tidak punya dosa, Rasul akan diijabah doa-doanya. Hadirin sekalian, ya misalkan Bapak Warno berdoa, ya Allah berikanlah saya rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah. Nah kemudian sulit diijabah, tapi karena bersalawat kepada Rasul yang mendoakan, ya Allah berikanlah Bapak Warno rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah, yang mudah. Nah yang doa Rasul pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian, nah kita tergantung sholawatnya banyak apa sedikit. Kalau kita banyak bersalawat, Rasul mendoakan kitanya banyak. Hadirin sekalian, maka insya Allah dengan sholawat doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita banyak bersolawat. Jadi Rasul yang mendoakan kita, dosanya banyak, doa sulit diijabah, tapi Rasul yang mendoakan kita sehingga doa kita mudah diijabah lantaran bersolawat kepada Rasulullah. Hadirin sekalian, maka tidak ada yang rugi orang bersalawat kepada Rasulullah. Hadirin sekalian, falhamdulillahi ala azimi fadlihi wa jazili ataihi. Segala puji bagi Allah atas agungnya keutamaan Allah dan besarnya pemberian Allah kepada hambanya disebabkan bersolawat kepada Rasulullah. Jadi kita punya hajat, cobalah perbanyak solawat.
100 kali sehari, atau 200 kali, atau 1000 kali. Hadirin sekalian, kita coba hadirin sekalian. Wah, 100 kali banyak banget. Enggak banyak hadirin sekalian. Kita aja yang enggak cinta pada Rasul sehingga segitu terasa berat. Hadirin sekalian, cobalah dengan penuh kecintaan kepada Rasul, kemudian kita berselawat kepada Rasul, insya Allah doa-doa kita diijabah. Karena kita banyak dosa, Rasul yang doain kita. Hadirin sekalian, Rasul yang doain kita, maka doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di akhirat mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Hadirin sekalian, syafaat itu pertolongan. Kita ini kalau mau jujur, sholat nggak khusyuk. Hadirin sekalian, baca Quran malas. Kalaupun kita baca Quran jarang direnungkan, atau baca Quran kita kadang-kadang tidak khusyuk. Ibadah sedekah kita jarang ikhlas. Kalaupun banyak, kadang-kadang kurang ikhlas. Hadirin sekalian, nah kekurangan ibadah ini ditolong oleh Rasulullah. Itulah yang disebut dengan syafaat. Hadirin sekalian, syafaatul uzma. Yang penting umat Rasul tidak benci kepada Rasul, tidak benci kepada zuriyah Rasul, insya Allah mendapatkan syafaat. Hadirin sekalian, dan orang yang paling berhak mendapatkan syafaat adalah orang yang paling banyak sholawatnya. Hadirin sekalian, jadi berlomba-lomba memperbanyak sholawat agar dirinya menjadi orang yang paling berhak mendapatkan syafaat dari Rasul pada hari kiamat nanti. Ngandelin ibadah banyak kekurangannya, masuk neraka. Hadirin sekalian, sholat nggak khusyuk, nggak diterima. Sedekah nggak ikhlas, nggak diterima. Banyak kan nggak diterimanya. Hadirin sekalian, ya saya sendiri. Hadirin sekalian, banyak kekurangan ibadah itu banyak. Tapi dengan bersolawat kita mohon syafaat dari Rasul, dan Rasul memberikan syafaat sehingga kita masuk surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sekalian, sekarang ini kan lagi seolah-olah diadu domba. Hadirin sekalian, habaib dan ulama. Ulama itu ya cinta habaib, habaib itu ya cinta ulama. Udah selesai. Hadirin sekalian, jangan ini ulama Nusantara, ini habaib, bukan zuriyah Rasul. Nah, orang-orang yang kayak gini insya Allah nggak mendapatkan syafaat. Hadirin sekalian, habaib aja dia benci kok, padahal dia butuh syafaat Rasul pada hari kiamat. Hadirin sekalian, kita bayangkan begini. Hadirin sekalian, kita butuh syafaat dari Rasul, sementara zuriyah Rasul, keturunan Rasul, habaib, dia benci, dia musuhin. Hadirin sekalian, maka nggak mungkin orang-orang gerombolan gini akan diberikan syafaat oleh Rasul. Hadirin sekalian, yang dipelopori oleh Imad bin Sarman. Hadirin sekalian, Imad bin Sarman itu ngakunya Imaduddin Usman. Lalu dia ceramah kemana-mana, habaib bukan zuriyah Rasul, habaib bukan zuriyah Rasul, begini segala macam. Hadirin sekalian, nah kita jangan ikut-ikut golongan mereka. Hadirin sekalian, kita cinta ulama, cinta habaib. Hadirin sekalian, habaib manusia ya ada yang salah. Hadirin sekalian, ada yang berbuat dosa, tetapi cinta kepada habaib itu tetap. Hadirin sekalian, habaib juga ada yang alim, ada yang ulama, ada yang pejuang Islam. Contohnya Habib Rizik. Hadirin sekalian, beliau adalah bisa dijadikan panutan. Hadirin sekalian, jadi beliau bisa dijadikan panutan kita. Namanya beramar ma'ruf nahi mungkar, banyak yang nggak suka, banyak musuhnya. Hadirin sekalian, jadi kalau sekarang ada yang memusuhi ceramahnya, berusaha diobrak-abrik, itu orang-orang yang nggak suka. Hadirin sekalian, karena beliau istiqomah. Beliau adalah orang yang istiqomah, orang yang lurus, orang yang lurus. Hadirin sekalian, di dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkarnya. Hadirin sekalian, maka usahakan kita cinta kepada habaib. Ini hanya misalkan. Hadirin sekalian, misalkan habaib bukan ke zuriyah Rasul, terus kita sudah terlanjur cinta, nggak ada ruginya. Hadirin sekalian, toh kita bisa masuk surga. Hadirin sekalian, misalkan habaib zuriyah Rasul,
Orang-orang yang benci itu pasti rugi. Ternyata di akhirat dia akan tidak mungkin mendapatkan syafaat dari Rasul. Jadi kalau kita cinta, ternyata habaib bukan zuriyah Rasul, tetap kita nggak akan rugi apa-apa hadirin sekalian. Tetapi kita sudah menentang, sudah melawan, ternyata zuriyah Rasul di akhirat nanti. Lalu kita tidak akan mendapatkan syafaat dari Rasul. Padahal syafaat dari Rasul itu sesuatu yang sangat kita butuhkan hadirin sekalian. Jadi syafaat itu sangat kita butuhkan di hari kiamat nanti hadirin sekalian. Wa qala alaihi salam, Nabi alaihi salam bersabda, "Man shalla alayya, barang siapa yang bersalawat kepadaku, salatan satu kali, sallallahu alaihi biha asyra shalawatin, maka Allah akan melimpahkan rahmatnya 10 rahmat hadirin sekalian, 10 kasih sayang. Wa rafa'alahu biha asyra darajatin, Allah angkat derajat baginya 10 derajat hadirin sekalian. Allah berikan rahmat 10 kali, Allah angkat derajatnya 10. Wa katabalahu biha asyra hasanatin, Allah catat baginya 10 kebaikan-kebaikan. Wa hatta biha anhu asyra khati'atin, Allah hapus darinya 10 kesalahan-kesalahan. Jadi kita bisa bayangkan 10 rahmat Allah, 10 derajat, 10 kebaikan, dihapus 10 kesalahan. Kalau sholawatnya 1 kali hadirin sekalian. Kalau 10 kali jadi 100. Kalau 100 kali jadi 1000 hadirin sekalian. Maka mulai sekarang cobalah banyak bersolawat kepada Rasul. Ini malam Jumat, Sayyidul Ayyam, malam atau hari yang paling utama. Maka kita perbanyak sholawat terutama di hari Jumat maupun malam Jumat. Nanti rasakan bedanya hadirin sekalian. Rasakan bedanya sebelum memperbanyak sholawat dan sesudah memperbanyak sholawat, itu ada perbedaan hadirin sekalian di dalam kehidupan kita insya Allah hadirin sekalian. Jadi kita perbanyak sholawat, maka insya Allah kita dicintai oleh Rasul. Kalau kita dicintai oleh Rasul, urusan-urusan kita dibantu oleh Rasul, didoakan oleh Rasul, sehingga kita menjadi orang-orang yang sukses insya Allah. Jadi tidak ada ruginya kita banyak berselawat kepada Rasul. Inilah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.